Ya, saya tahu sebagian besar dari teman-teman pasti bangun pagi untuk masak hari ini. Ya. Ya kan? Sebelum saya mulai, saya mau terima kasih buat teman-teman cowok-cowok yang begitu setia untuk mungkin kalian bertanya-tanya kapan ruangan ini di set. Yaitu jam 11-an malam. Mereka setelah tutup Sabtu malam mereka kesini dan mereka set ini semua. Dan pagi mereka juga datang lebih dini dari kita semua untuk siapin juga hal lain sebelum berdoa. Dan dengan kesetiaan itu mereka terus melayani Tuhan. Jadi saya mau kita boleh melihat hal itu sebagai satu hal yang bagi kita juga kekuatan buat kita juga boleh berkontribusi bagi tubuh ini. Okay. Hari ini judul khotbah saya bicara tentang melayani lebih sungguh. Ya, satu hal yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan kepada saya. Saya akan mulai Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Ayat yang tidak asing lagi bagi pelayanan kita. Ayat yang sudah tidak jarang kita baca. Tapi saya mau mulai dari sini buat kita semua hari ini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dikatakan semua orang akan tahu. Dengan cara demikian semua orang akan tahu kita adalah murid Tuhan. Dengan cara apa? Dikatakan jikalau kamu saling mengasihi. Setiap komunitas, setiap kelompok memiliki kepercayaan. Dan cara hidup mereka menggambarkan apa yang mereka percayai di dalam kehidupan mereka. Dan dari kepercayaan itu muncullah tindakan-tindakan di dalam keseharian mereka. Tindakan yang semakin sering dilakukan akhirnya menjadi gaya hidup, jadi kebiasaan. Ya, kalau orang mulai mempercayai ngupil itu baik, ya, dia mulai ngupil sehari sekali, makin sering ngupil 2 hari sekali. Kenapa contohnya ngupil sih Pak Giri? Contohnya yang lain. Ya, terus akhirnya jadi kayak hidup ngufil every time gitu kan. Tindakan yang semakin sering akhirnya menjadi gaya hidup bagi setiap orang itu. Jadi dari cara bertindak dan cara hidup seseorang kita dapat mengetahui apa yang mereka percayai di dalam hidup mereka. Ya, ada yang suka manjangin jenggotnya untuk karena dia percaya kalau lebih macho dengan jenggot misalnya gitu. Dari cara bertindak dan cara hidup seseorang kita mengetahui apa yang mereka ikuti. Itu baik di dalam gereja maupun di luaran. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana orang menjadi satu di dalam komunitas karena mereka mempercayai sesuatu dan tanpa sadar kita bisa tahu mereka bagian dari penyuka apa karena cara hidup mereka atau cara berpakaian mereka atau cara yang mereka lakukan setiap hari gitu. Yang Tuhan Yesus sedang perintahkan adalah sebuah tindakan dan cara hidup di sini, ya, yang akan membuat orang dapat melihat bahwa seseorang itu mempercayai Tuhan. Sebuah cara hidup yang membuat orang lain bisa melihat bahwa si orang ini murid Tuhan. Tuhan sangat spesifik di ayat ini. Tindakan untuk saling mengasihi. Katakan saling mengasihi. Saling mengasihi. Pertanyaannya sederhana. Jawab masing-masing. Ya. Apakah kamu mengasihi saudaramu di komunitas ini? Apakah kamu mengasihi saudaramu di dalam komunitas ini? Apakah kamu mengasihi saudaramu, saudarimu di dalam komunitas ini? Bagaimana saling mengasihi ini akan terlihat di kehidupan sehari-hari. Inilah yang akan kita ketahui hari ini. Ya. Saya lanjut ke Galatia 5:13.
Yang sudah dapat boleh katakan amin. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat ini juga yang saya singgung juga minggu lalu, buat kita belajar tentang kemerdekaan dan bagaimana kesempatan untuk kita hidup benar. Saya bacakan di terjemahan lain yang begitu menarik, terjemahan Selaber namanya. Hai saudara-saudaraku, kamu telah dipanggil untuk hidup dalam kemerdekaan. Meskipun demikian, jangan sampai kemerdekaan itu memberi tempat bagi keduniawian kita. Melainkan oleh kasih, abdikanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Oleh kasih, abdikanlah, tahu abdikanlah? Jadi hamba bagi orang lain. Dikatakan oleh kasih kamu mengabdikan diri kepada orang lain. Nah, oleh kasih jadilah pelayan bagi orang lain maksud. Kasih menggerakkan kita untuk melayani orang lain. Jadi kalau di atas kita bicara tentang orang yang mengikuti Tuhan, terlihat dari kehidupan untuk mereka saling mengasihi. Dan saling mengasihi itu terwujud di dalam bagaimana hidup kita melayani orang lain di dalam tubuhnya, di dalam komunitasnya. Mengasihi orang lain menggerakkan kamu untuk memberikan diri, mengabdikan dirimu untuk saudaramu di komunitas ini. Jadi bagaimana saling mengasihi terlihat di kehidupan sehari-hari teman-teman? Gimana hal ini? Terlihat pada tindakan melayani satu dengan yang lainnya. Kasih itu terlihat bagaimana kita saling melayani satu dengan yang lainnya. Terlihat pada apa yang kamu lakukan terhadap sesamamu di dalam komunitas ini. Terhadap saudarimu di dalam komunitas ini. Terhadap saudara-saudaramu di dalam komunitas ini. Terlihat bagaimana kamu memutuskan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Di dalam Yohanes 13 tadi, kita nggak usah ke situ lagi, tetapi teman-teman pahami, sebelum Tuhan berbicara perintah baru tentang mengasihi tadi, Tuhan membasuh kaki murid-murid dan mengatakan seperti ini, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kenapa Yesus melakukan hal itu? Tuhan waktu itu membasuh kaki semua muridnya. Kenapa dia melakukan hal itu? Dia sedang melayani murid-muridnya, padahal dia adalah tuan dari mereka, atau bahkan rabi bagi mereka dan guru bagi mereka. Dia sedang mencontohkan apa yang mereka dapat lakukan untuk orang lain setelah itu. Catat saja di pasal 3 Yohanes 13 ayat 8 tadi seperti ini. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak akan selamat. Yesus merendahkan diri untuk melayani supaya murid-muridnya mendapat bagian di dalam Tuhan Yesus. Dia katakan, aku membasuh ini supaya aku mendapat bagian di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Ini sedikit sulit dipahami, saya harap teman-teman bisa mengikuti apa yang saya coba jelaskan kepada kita hari ini. Saat seseorang merendahkan diri, waktu seseorang melayani orang lain di dalam kerendahannya, sama dengan dia sedang mengambil bagian di kehidupan orang lain itu. Tindakan itu menunjukkan yang dilayani
memiliki bagian di kehidupan orang yang melayani. Sungguh sangat berarti bagi seluruh kehidupan kita bahwa kita ini ada hal yang menarik dalam hidup kita. Oke, bahwa Tuhan membasuh kaki murid-murid karena Dia mau murid-murid tahu bahwa Yesus punya hati untuk mereka. Punya bagian hatinya milik Petrus. Ada Petrus di hati Tuhan Yesus. Ada Yakobus di hati Tuhan Yesus. Ada Yohanes di dalam hidup Tuhan Yesus. Dan ketika engkau melayani saudaramu, ketika engkau melayani saudarimu, engkau sedang menunjukkan ke orang itu bahwa orang itu punya tempat di hatimu. Itulah bagaimana kasih terlihat. Kita bisa banget untuk bilang, aku mengasihi engkau atau aku mengasihi semua orang di tempat ini. Tetapi tindakan kita menunjukkan apakah orang itu memiliki bagian di hidup kita atau tidak. Dengan memberikan hidup kita serendah mungkin untuk dapat melayani Dia sebagai Tuhan, sebagai melayani seperti bagaimana Tuhan lakukan. Lihat bagaimana kasih Tuhan dapat membawa kesatuan yang besar di dalam kamu dan saudaramu di komunitas ini. Ketika kamu melayani saudaramu, saudaramu punya bagian di hatimu. Dan bayangkan kalau itu terjadi di antara kedua belah pihak atau saling. Semua punya bagian di setiap hati yang lainnya. Kesatuan terjadi ketika kasih mendorong engkau untuk melayani yang lain. Dan ketika engkau melayani yang lainnya, kalian saling memiliki di kehidupan satu dengan yang lain. Kesatuan terjadi. Pernahkah kamu terasa terharu sekali karena seseorang melakukan sesuatu yang mungkin sangat orang bilang cuit, ya. Terus kayak wah, terus kamu mulai merasa wah ternyata dia mikirin aku ya. Gitu. Dia melakukan sesuatu yang membuat kamu sadar bahwa kamu ada di dalam hati dia, ada di pikiran dia, kamu ada di hidup dia. Tuhan Yesus bilang, aku membasuh ini supaya kamu ada di dalam bagianku. Yesus sendiri sudah mencontohkan ini bagi kita. Inilah mengasihi orang lain dengan merendahkan diri dan layani mereka. Saat kamu melakukan hal ini bukan tentang kamu jadi Kristen yang baik, tetapi tentang kita, kamu dan saudaramu, tentang komunitas. Setiap orang menjadi bagian di dalam hidup orang lain. Jadi ada kesatuan yang bahkan tidak terlihat, tidak hanya kompak di bagian luaran kayak pakai baju yang sama atau yang lainnya, tetapi ini bagaimana kehidupan satu memikirkan kehidupan yang lain dan yang lain dan memikirkan yang lainnya, karena semua hati mereka penuh dengan orang lain. Ya. Hubungan semakin erat, hubungan semakin kuat, kasihmu akan saudaramu akan mendorong kamu untuk melakukan hal ini. Kasih yang benar. Di Yohanes 13 kata kasih ini kodenya 26 yang adalah agape. Agapeo. 25 baru agape. Artinya melakukan kasih. Tidak dapat berhenti memikirkan dia, saudara kita, saudari kita. Bukan karena hanya jatuh cinta sama orang itu, tapi karena kamu punya bagian di dalam hidupmu tentang dia. Tidak dapat berhenti untuk berdoa untuk dia. Gak bisa berhenti untuk menolong dan melakukan sesuatu untuk saudaramu. Terus muncul suatu pertanyaan yang klasik bahwa Mas Giri, berarti siapa yang seharusnya kita layani? Apakah Tuhan atau manusia? Kan? Apakah manusia atau Tuhan? Kita melayani siapa?
Bukankah seharusnya kita melayani Tuhan? Tapi kenapa Mas Giri bilang kita melayani sesama orang lain? Loh, saya melayani manusia berarti. Kita ke Ulangan 18 ayat 7. Ulangan 18 ayat 7. Ulangan itu sebelum perjanjian baru, teman-teman. Ulangan itu di depan. Masih di 5 kitab pertama. Ya, dikatakan seperti ini, Ulangan 18 ayat 7. Dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya atau Tuhannya, sama seperti semua saudara-saudaranya, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana. Ini salah satu topik yang menjadi problema di dalam kekristenan masa kini. Salah mengartikan pelayanan terhadap Tuhan. Sehingga ini penting sekali. Suku Lewi adalah suku atau keluarga yang dipilih Tuhan khusus untuk melayani Tuhan di bait Tuhan atau kemah suci waktu itu. Cuma dari keluarga mereka atau yang boleh melayani di situ, tidak boleh dari suku lain. Mereka benar-benar dipilih spesifik untuk pelayanan ini. Dan ayat yang barusan kita baca, dan ada ayat lain banyak yang katakan mereka melayani Tuhan. Gitu. Semua hal yang diperlukan untuk kepentingan ibadah bagi Tuhan di dalam rumah Tuhan, orang-orang ini yang ngurus. Orang-orang ini yang berkepentingan dan mereka bertujuan itu. Dan bahkan dikatakan di sini orang-orang Lewi melayani Tuhan di situ, di tempat itu. Ya. Apa yang diperbuat orang Lewi untuk melayani Tuhan di situ? Apakah mereka kasih makan ke Tuhan? Tuhan ada di situ, Tuhan dikasih makan ya, mungkin apel atau kalau orang Jawa punya apem ya, atau yang lain-lain ya, atau umat Lewi datang dan memijat kaki Tuhan gitu ya. Ya, duduk di samping tahtanya atau malah ngipasi Tuhan dari kanan kiri. Apa yang dilakukan mereka? Salah satu tugas mereka adalah ini. Ada orang Israel yang mau mempersembahkan korban. Banyak macam korban di dalam Taurat. Orang Lewi terima korban itu dan memulai semua runtutan yang sudah diatur dalam firman Tuhan apa yang harus dilakukan dengan korban itu. Kalau teman-teman mau baca di Imamat lengkap sekali untuk hal itu. Bagaimana mereka harus dipotong dulu, terus darahnya ditumpahkan kemana, habis itu dibawa kemana, semua ada runtutan itu. Dan semua dilakukan oleh umat Lewi waktu itu. Mempersembahkan korban yang dibawa orang Israel untuk Tuhan. Oke. Pelan-pelan ya. Karena ini cukup rumit. Untuk apa Imam Lewi ini? Mereka sedang memproses persembahan itu untuk siapapun orang Israel yang bawa untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia sedang membawa hubungan kembali antara orang Israel yang mau bertemu Tuhan dengan Tuhan. Tetapi untuk membantu orang Israel benar di hadapan Tuhan, di seluruh kitab Imamat akan banyak sekali runtutan persembahan-persembahan yang dilakukan orang Israel untuk waktu tertentu, untuk alasan tertentu. Ada korban penebusan dosa, ada korban ucapan syukur dan banyak banget. Dan semua hal yang mereka lakukan itu dikatakan di firman Tuhan sebagai melayani Tuhan. Mereka sedang melakukan sesuatu, berperan bagi kehidupan suku yang lain Israel. Tetapi di firman Tuhan dikatakan mereka melayani Tuhan. Bisa mengikuti apa yang saya sedang katakan? Tuhan mau katakan ini kepada kita hari ini. Kamu melayani aku saat kamu melayani saudara-saudaramu. Yang dilakukan umat Lewi adalah menjadi bagian bagi saudara-saudaranya, keluarga yang lain yang gak mampu untuk ketemu Tuhan, yang dia bagian yang terpenting yang Tuhan pilih untuk membantu mereka kembali benar di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau katakan kepada kita juga hari ini, kamu memberi makan aku saat kamu memberi makan saudaramu.
Kamu mengunjungi aku di penjara saat kamu mengunjungi saudaramu di penjara. Jadi layanilah Tuhan dengan cara melayani orang lain. Di kitab Injil katakan, aku telanjang kamu gak kasih pakaian, aku lapar kamu gak kasih makan. Barang siapa melakukan apapun itu untuk saudaramu ini, kau melakukannya untuk aku. Layanilah Tuhan dengan cara layanilah saudaramu di komunitas ini. Saya akan lebih dalam lagi untuk bagaimana kita harus melakukannya. Tapi sampai di sini apa kita semua mengerti? Ya. Kisah Rasul 20 ayat 35. Jadi inti yang saya mau katakan di beberapa ayat awal ini adalah teman-teman paham bahwa Tuhan rindu untuk kita mengasihi satu dengan yang lain. Dan kasih itu yang mendorong kita untuk melayani orang lain. Dan melayani Tuhan dan melayani orang lain di dalam tubuhnya itu tidak berbeda. Tidak berbeda sama sekali. Ketika engkau melayani saudaramu di dalam tubuh Kristus, kamu sedang melayani Tuhan. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara banyak di tempat ini yang mau melayani saudaramu di tempat ini. Gimana caranya? Dikatakan di sini membantu orang-orang yang lemah. Wow. Lemah itu di dalam bahasa Jawa artinya tanah, jadi agak lucu di telinga saya. Membantu orang-orang yang lemah gitu ya. Mana sih ketawa-ketawa aja. Kata orang-orang lemah itu jadi satu kata toh di bahasa aslinya. Ya, asteneo itu artinya sakit atau lemah atau tidak berdaya, tidak punya kemampuan untuk lakukan sesuatu. Jadi di sini bicara tentang untuk membantu mereka yang lemah dan tidak berdaya. Waktu kita melayani orang lain, kita lihat bagaimana kita bisa membantu mereka di mana mereka tidak mampu untuk melakukannya. Apa yang dilakukan orang Lewi di kemah Tuhan itu, di bait Tuhan? Ya, yang tadi. Membantu orang Israel di dalam hal yang mereka tidak mampu. Mereka bisa bawa korbannya, tetapi untuk mengikuti semua proses itu mereka butuh umat Lewi. Sehingga hubungan mereka bisa baik sama Tuhan. Di hadapan Tuhan, hidup orang Israel yang mempersembahkan itu kembali benar. Tidak sembarangan orang dapat melakukan proses pengorbanan di kemah Tuhan atau bait Tuhan. Padahal dengan persembahan itu, orang yang mempersembahkan bahkan dapat mendapat pengampunan. Melayani orang lain adalah, catat baik-baik, tindakan yang berfokus untuk membantu orang lain untuk memperoleh kembali hubungan mereka dengan Kristus. Melayani orang lain adalah berfokus untuk pemulihan hubungan mereka dengan Kristus. Apapun yang kamu katakan, apapun yang kami, typo di sini. Apapun yang kami katakan dan berikan ke dalam hidup teman-teman, percayalah ini satu-satunya alasan untuk membantu kamu memiliki hubungan sama Tuhan, atau juga untuk menjaga kamu tetap di dalam hubungan bersama Dia. Semua pelayanan yang kami berikan itu berfokus di sini. Untuk membantu engkau kembali kepada hubungan itu, atau untuk menjaga engkau tetap di dalam hubungan itu. Walaupun bentuknya macam-macam. Ya.
Ya mungkin saudaramu di tempat ini bau badannya nggak enak. Ya mungkin saudaramu suka berantakan di rumah atau di kamarnya. Apapun dia, berfokuslah pada hubungan dia sama Tuhan. Yang perlu kita bantu. Layani mereka dan berfokuslah di hal ini. Layani dia dan bantulah dia untuk memiliki hubungan itu. Atau untuk menjaga hubungan itu. Hubungan dia sama Tuhan. Cara kita melayani harus berfokus di situ. Ya kadang kita perlu bantu dalam bentuk uang, waktu dan lainnya. Atau baju atau apapun. Tetapi apapun itu harus berfokus dan berujung pada kehidupan mereka benar sama Tuhan. Apapun yang kita layani untuk orang lain harus berfokus untuk mereka kembali ke Tuhan atau tetap di dalam Tuhan. Ini berlaku juga untuk pasangan suami istri. Ada yang suami istri di sini? Ya. Kamu melayani pasanganmu bukan cuma karena untuk mereka senang. Ya mereka akan senang. Tapi harus bertujuan untuk mereka ada di mana Tuhan ada. Karena di dalam Tuhan ada sukacita. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan. Karena ada di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Tapi bukan maksudnya adalah terus kasih pasanganmu racun supaya dia pulang ke rumah bapak. Lo katanya Pak Giri harus ke tempat di mana bapak ada. Jangan. Saya kasih racun dong supaya dia ada bareng bapak, ya kan? Bukan gitu. Bahkan tentang pelayanan di depan sini, Bapak Ibu Saudara, tujuan worship leader, tujuan tim musik haruslah membawa semua orang kembali kepada hubungan mereka sama Tuhan, membawa semua orang terhubung dengan Tuhan. Si pengajar, si pengkhotbah, apapun bentuknya, jadi harus juga berfokus bahwa membawa semua orang kembali kepada hubungan Tuhan atau terjaga di dalam hubungan itu. Artinya, biarlah kita saling membantu untuk terus terhubung bersama Tuhan. Biarlah kita saling melayani untuk terus terjaga di dalam Tuhan. Ketika kita merendahkan diri kepada orang lain karena kita mau orang itu terus di dalam Tuhan. Karena kita tahu betapa hancurnya seseorang tanpa Tuhan. Betapa rusaknya kita kalau udah di luar Tuhan. Dan kita gak mau saudara kita begitu. Kita nggak mau teman sekamar kita begitu. Kita nggak mau teman main kita begitu. Kasih itu yang kita rindukan, itu yang akan mendorong kamu untuk merendahkan hidupmu, memberi hidupmu untuk dia, karena dia ada di hatimu. Filipi 2 ayat 4. Mulai masuk akal ya, mulai bisa mengerti ya. Janganlah, udah semua Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Kepentingan orang lain juga. Amin. Oh, aminnya makin rendah ya. Kepentingan orang lain juga. Amin. Ya, kalau dia butuh motor, kasih motormu. Ya, kita semua lahir dengan kepentingan diri sendiri. Daging kita punya itu. Orang Lewi lahir dengan kemampuan untuk ada di rumah Tuhan dan ada di dalam hadirat Tuhan. Mereka bisa sekali untuk tidak peduli, bisa banget untuk enggak peduli terhadap hubungan suku yang lain atau umat Israel yang lain kepada Tuhan. Karena mereka sudah di rumah Tuhan. Gitu. Tapi mereka melayani semua orang yang membutuhkan dan perlu beribadah sama Tuhan. Perlu kembali benar di hadapan Tuhan. Gitu. Ya kamu mungkin dapat dengar dari Tuhan atau dari Roh Kudus untuk dirimu. Setiap hari kamu dapat arahan dari Roh Kudus. Dapat dari Tuhan. Apakah kamu perlu dengar dari Tuhan untuk saudaramu? Apakah kamu mulai berpikir untuk kamu harus punya sesuatu yang membantu saudaramu dari Tuhan?
Tuhan, aku lihat dia ke arah kehancuran. Tolong katakan sesuatu untuk aku, untuk dia. Berdoa untuk list pribadi kita selalu ada waktu. Amin. Tetapi apakah doa untuk orang lain kita punya waktu? Itu maksudnya. Kepentingan diri kita, kepentingan untuk Tuhan berbuat sesuatu untuk hidup kita, kita ubah lebih penting Tuhan bertindak sesuatu untuk rekan sekamarmu. Berpuasa untuk pergumulanmu itu mungkin penting bagimu, tapi apakah kamu melihat puasa bagi saudaramu juga penting? Menaruhkan pemulihan saudaramu lebih penting. Menaruhkan rekonsiliasi saudaramu dengan Tuhan lebih penting. Yesus menaruhkan hubunganmu dengan dia lebih penting daripada tahtanya. Ayat lain di pasal ini katakan dia lepaskan semua ketuhanannya untuk turun ke dunia. Dia bahkan mengambil rupa sebagai hamba untuk menyelesaikan hubunganmu dengan surga. Dia tidak mementingkan siapa dia, tapi lebih penting hidupmu bagi dia. Itu adalah contoh untuk kita melayani satu dengan yang lain. Tuhan melepaskan rupa sebagai raja dan menjadi hamba untuk kepentingan saya dan saudara. Ingat ini, kalau salah satu umat Lewi itu memutuskan untuk tidak membantu umat Tuhan waktu itu, sama dengan mereka tidak menjalankan tugas mereka, panggilan mereka, dan siapa mereka. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi hidup mereka. Dan Tuhan berbicara hal ini kepada kita hari ini. Layanilah orang lain. Kita tidak melakukannya, berarti kita tidak melakukan bagian kita yang seharusnya kita dipanggil untuk hal itu. Mari saling melayani. Katakan kanan kiri. Surah banyak yang rindu untuk melayani lebih sungguh saudara dan saudarimu di tempat ini. Ya. Belibet-libet di situ. Surah banyak yang rindu untuk melayani lebih sungguh teman sekamarmu. Kecuali yang tidur sendiri ya. Teman sekontrakan ya. Dilihat hal itu teman-teman di tempat ini. Pahami mereka perlu terus ada dalam Tuhan dan hubungan mereka sama Tuhan. Lakukan apapun untuk mereka bisa kembali bagi Tuhan. Apa yang membuat kita tidak melayani orang lain dengan benar? Pertanyaan. Apa yang selalu menjadi masalah buat kita tidak melayani mereka dengan sungguh-sungguh? Matius 7 ayat 3 dan 4. Matius 7. Sudah dapat katakan amin? Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Apa yang menghalangi kita untuk dapat melayani dengan benar saudara-saudara kita? Apa yang menghalangi kita untuk dapat membantu mereka dengan sungguh? Adalah mata. Katakan mata. Ya, aku nggak pakai mu ya, nggak enak denger ya. Ya. Apa itu mata? Mata ya untuk melihat ya, ya kan? Ada yang mata untuk mencium di sini. Apa yang dilihat? Sebuah ukuran, sebuah bentuk, sebuah wujud gitu ya. Banyak penjelasan tentang ayat ini, tapi saya mau bagikan yang Tuhan tunjukkan ke saya tentang hal ini yang sangat-sangat memberkati saya. Semua bawa Alkitab, coba taruh Alkitab di depan matamu. Dan lihat saya ke depan sini. Oke.
Stanley, boleh tanya saya penambahan, misalnya 2 tambah 2 tuh. Yang bisa cuma pakai tangan ya? Ya. 3 tambah 4. 3 tambah 4. Mana enggak, semua enggak tutup mata, gitu kan? Ya, coba tanya lagi, jangan banyak-banyak satu huruf aja. 3 tambah 2. 3 tambah 2 berarti oke. Jawabanku benar enggak? Enggak bisa lihat. Oke, salah. Coba tanya lagi, tutup lagi Alkitab. Tanya lagi Stanley, berapa? 1 tambah 2. Benar enggak tanganku? Lihat Pak. Oke, taruh aja Alkitabnya kembali. Waktu pertanyaan kedua, jari saya benar. Tetapi siapa yang sebelum melihat saya, teman-teman sudah mengira aku bakal asal dan salah lagi. Ada yang mengira kayak gitu tadi? Karena di awal saya salah, terus kedua, walaupun saya benar, ada sedikit perasaan mungkin Mas Giri akan ngaco lagi nih, atau salah lagi. Lihat, mungkin hidup temanmu ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Hidup saudaramu ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Hidup teman sekamar kamu perlu ada yang diperbaiki. Ya, memang mereka memang mungkin perlu dibantu dalam hal itu. Tetapi kalau di depan matamu ada balok yang besar, kamu tidak akan melihat kehidupan temanmu itu dengan benar. Bahkan mungkin dia melakukan yang benar sekalipun, kamu udah lihatnya salah aja. Karena ada sesuatu yang menghalangi penglihatan kamu. Ada sesuatu yang buat kamu tidak dapat melihat. Ingat, saya tadi katakan mata apa? Untuk melihat ukuran, bentuk, dan wujud. Kamu mungkin agak bisa lihat apa yang terjadi di kehidupan orang itu, tapi karena sesuatu di depan matamu, kamu gak bisa lihat ukurannya dengan benar. Bahkan dia melakukan hal-hal yang mungkin baik, tapi kamu tidak bisa melihatnya dengan baik. Kita sering menghakimi orang lain di dalam kerabunan kita, di dalam penglihatan kita yang masih tidak sempurna. Kita tidak bisa lihat dengan jelas sehingga tindakan kita ke orang itu cenderung akan salah. Walaupun maksudmu baik untuk menghilangkan selumbar di matanya, untuk menghilangkan sesuatu di hidup orang itu yang kita rasa salah, tetapi bisa salah karena kita melihatnya tidak keseluruhan, karena ada yang besar banget di matamu yang bahkan membuat kamu sulit untuk lihat yang sesungguhnya. Jadi kamu perlu hilangin balok di matamu dulu untuk kamu dapat membantu temanmu dengan benar. Apa balok ini? Apa balok ini? Balok ini adalah masalahmu sendiri di matamu sendiri. Kamu yang tahu itu di matamu sendiri. Ada sesuatu yang ada sesuatu yang merusak caramu melihat. Ada ketidakbenaran yang menghalangi pandanganmu terhadap orang lain untuk lihat dia benar. Saya sebut beberapa: kebencian, kedengkian, iri hati, dendam, rasa muak, malas saja, tidak suka. Itu adalah balok yang akan membuat kamu gak bisa selalu lihat yang sesungguhnya tentang orang lain. Walaupun kamu tahu kamu mau membantu dia, kamu tahu ada selumbar di matanya, ada sesuatu yang perlu diperbaiki, tapi selama kamu punya kebencian itu, kamu tidak akan pernah benar untuk membantu dia, karena sebenarnya kamu tidak dapat melihat keseluruhan dan ukuran yang sesungguhnya. Inilah yang menjadi masalah kenapa kita tidak dapat efektif untuk melayani orang lain. Karena bagaimana kita dapat membantu orang dengan benar kalau cara pandang kita terhadap mereka selalu salah. Walaupun kita rasa kita benar.
perbaiki matamu. Perbaiki mata kita. Markus 4 ayat 24. Markus 4 ayat 24, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Ayat yang topik yang sama di Lukas 6 ayat 38, catat saya bacakan begini. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncangkan dan ditumpahkan keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Ini salah satu ayat yang saya suka, dan saya punya ada lagu yang senang banget saya pakai waktu dulu banget dalam masa persembahan. Tapi saya bertobat kemarin-kemarin karena saya baca ulang ayat ini, konteksnya ngawur banget ya. Dan bahkan di dalam perikopnya disebutkan soal penghakiman di Lukas 6. Salah satu yang dilakukan mata kita adalah mengukur. Ya, kita tahu kurang lebih jaraknya kira-kira. Oh, saya nggak nyampe laptop itu. Oh, Stanley di sebelah sana. Ada ukuran tertentu. Mengukur kedalaman sesuatu, bahkan kita lihat sumur, wah dalam ini. Gitu. Mata kita bisa punya kemampuan hal itu. Ya, seberapa jauh sesuatu, dan itu juga membantu kita untuk berjalan dan beraktivitas lainnya, sehingga kita tahu waktu kita nyetir naik motor, oh kita udah dekat sama mobil jauh atau segala macam ya. Itu mata kita. Menariknya, mata kita juga melakukan hal yang sama ketika kita melihat orang lain. Mata kita mulai mengukur orang lain, mulai dari fisiknya tinggi atau pendek, ya kan? Mulai dari ukurannya gemuk atau kurus, bahkan juga cara kehidupan orang lain itu. Semua yang kita lihat menjadi fakta ukuran untuk mengukur orang tersebut. Untuk mengukur orang lain tidak selalu salah. Kita perlu lihat juga karena memang kita lihat. Tetapi yang akan menjadi masalah adalah kalau kita salah ukur. Menjadi masalah adalah ketika kita salah memahami siapa orang itu sesungguhnya karena mata kita nggak sehat. Karena mata kita nggak benar untuk melihat orang itu. Sekali lagi, nggak salah untuk kita melihat orang dan melihat kehidupan mereka. Tetapi bahayanya adalah kalau kita salah ukur. Salah ukur adalah bukan karena objeknya yang diukur salah, tetapi salah ukur karena mata kita yang tidak benar mengukurnya. Suatu saat saya membuat stiker buat Holy Ground itu, dan stiker itu perlu dipotong. Walaupun di situ sudah ada garisnya untuk memotong. Saya minta tolong Roy waktu itu. Tapi dia bilang, jangan Pak, saya nggak iso, saya nggak bisa melakukannya. Nanti saya salah potong, dia bilang. Karena matanya dia silindernya lebih parah dari saya. Mata Roy nggak sehat, sehingga dia tidak dapat melihat garis mana yang benar-benar benar. Dia bisa lihat garis, tetapi garis itu belum tentu yang benar. Ngerti gak maksudnya? Jadi bisa lihat garis, tapi bagi mata dia itu garisnya, tapi sebenarnya itu bukan garisnya. Bisa ngerti ya di situ? Karena problem di matanya, bukan di garisnya. Ya. Kalau dia motong, mungkin nanti dia bisa salah. Karena dia nggak lihat garis yang benar, walaupun dia lihat garis di matanya. Bisa mengerti? Jadi waktu kamu punya balok besar di matamu, kamu lihat selumbar itu, tapi mungkin selumbar itu bukan sesungguhnya di tempat yang benar. Kamu bisa lihat kesalahan yang perlu diperbaiki dari saudaramu untuk kamu bantu supaya hubungan dia sama Tuhan. Mungkin letak yang perlu diperbaiki tidak benar-benar kita mengerti karena kita melihatnya keliru, karena yang gak sehat mata kita. Cara kamu memandang salah, cara kamu mengukur mungkin salah,
Cara memandangmu salah terhadap orang lain. Kamu akan bertindak kepadanya juga nggak pernah benar. Masalahnya, apapun ukuran yang kamu pakai, ayat-ayat ini tadi katakan akan diukurkan kepadamu. Kalau kita salah mengukur, bahasa Alkitab salah menghakimi orang lain. Walaupun kita rasa penghakiman kita dan ukuran kita benar terhadap orang itu, ukuran itulah yang diukurkan Tuhan kepada kita. Serem gak tuh? Kita rasa ukuran kita benar padahal ternyata salah, dan ukuran itulah yang dipakai Tuhan untuk mengukur hidup kita. Mateng. Kalau kamu melihat dengan benar ukuran yang Tuhan pakai untuk mengukurmu juga hal itu. Kalau kamu melihatnya dengan salah, walaupun kamu rasa kamu benar, ukuran itu juga yang dipakai Tuhan untuk mengukur hidup kita. Makanya hati-hati, Alkitab berkata berkali-kali untuk jangan menghakimi orang lain, jangan mengukur orang lain dengan asal. Karena kita perlu lihat bahwa kita nggak bisa lihat dengan benar hal ini. Dan ini yang menghalangi kita untuk melayani saudara kita dengan benar, karena kita melihat mereka selalu salah. Walaupun mereka lakukan yang benar, kamu udah nggak suka aja sama orang itu. Yang merasakan itu katakan amin. Mereka lakukan hal yang baik pun tetap salah hanya karena matamu yang salah, bukan mereka yang keliru. Ya. Lukas 11 ayat 34. Jadi akhirnya karena kita lihat orang itu selalu salah, kita nggak bisa melayani mereka dengan benar. Dan ujungnya bahwa kita nggak bisa bersatu dengan mereka, dan kita nggak bisa bersatu bersama keseluruhan. Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuh. Katakan tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ya. Oke, Stanley. Jadi kalau matamu baik, dikatakan teranglah tubuhmu. Jadi kalau tubuhmu gelap, bukan karena matanya yang jahat, ya, karena salah pakai pelembab mungkin, enggak juga. Ya. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saya nggak bicara tentang warna kulit di sini, ya. Dikatakan kalau mata baik, kalau matamu sehat, seluruh tubuh terang. Tetapi sebaliknya matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Konteks dalam perikop ini adalah mata kita adalah pelita. Tahu pelita? Lampu, ya, yang untuk menerangi mereka waktu jalan. Ada bentuknya macam-macam waktu zamannya mereka. Ada yang cuma kayak cangkir yang ada apinya begitu. Dan setiap mereka jalan, mereka terang. Jadi waktu semuanya kegelapan, tetapi pelita itulah yang membuat mereka bisa berjalan dan terus maju karena mereka lihat treknya, dia lihat jalan itu. Ya, mereka menerangi itu. Siapa yang dapat melihat dengan benar kalau gelap? Siapa yang bisa melihat situasi dengan benar kalau gelap? Siapa yang bisa membantu orang lain kalau gelap? Dan kegelapan terjadi waktu mata kita tidak sehat. Walaupun kamu mau sok membantu temanmu, kalau matamu nggak sehat, kamu sebenarnya tidak membantu. Makanya yang harus disehatkan adalah meripat iki, ya, mata ini, ya. Supaya ketika matamu baik, kamu punya pelita di mana kamu bisa lihat apa yang salah dengan benar dan memperbaiki apa yang seharusnya bisa diperbaiki dan membantu melayani saudaramu dengan benar juga. Kamu bisa melihat kesalahan dengan benar, kamu bisa lihat kebaikan dengan benar, dengan yang sesungguhnya, bukan di dalam kegelapan. Coba lihat mata kanan kirinya, kira-kira sehat gak matanya?
Bahayanya adalah kita sering menghakimi orang lain, mengukur kehidupan orang lain di dalam kondisi mata yang gak sehat. Melihat dalam kegelapan, mata kita tertutup dengan balok kayu itu. Kita perlu perbaiki mata kita untuk melihat orang lain dengan benar, sehingga kita dapat melayani mereka dengan benar. Kita perlu membebaskan mata kita dari penghalang untuk mereka, untuk melihat saudara kita dengan benar. Ya, sehingga kita bukan menghakimi dengan membabi buta, dengan mengukur dengan sok bisa dan dengan kemampuan kita sendiri, tapi mengukur yang benar, yang dibutuhkan, mengukur dengan benar kesulitan yang dihadapi saudara kita, melihat betul dasar dari semua hal masalah yang terjadi, sehingga kamu benar-benar bisa menolong mereka untuk hidup benar kembali bersama Tuhan. Kalau hatimu tidak benar, kamu tidak bisa melakukan itu. Kita semua mau memastikan bahwa kita melihat orang lain dengan benar mulai hari ini. Amin. Sehingga kita dapat melayani mereka dengan benar dan lebih efektif. Kita mau saling melayani, kita mau saling mengasihi dengan melayani satu dengan yang lainnya. Tapi itu tidak akan pernah terjadi kalau kamu tidak melihat satu dengan yang lainnya dengan benar. Kejadian 37 ayat 20. Saya hampir selesai. Kejadian 37 ayat 20. Sudah dapat? Sekarang marilah kita bunuh dia. Wow. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Siapa ini yang ngomong? Saudaranya Yusuf. Ngomong tentang siapa? Yusuf. Tahu cerita ini semuanya? Ya. Kita tidak terlalu merasakan kekejaman dari rencana ini karena kita tahu akhir dari ceritanya. Apa yang sedang dilakukan Yusuf? Saudara-saudara Yusuf di sini. Bahasa sekarang adalah pembunuhan berencana. Mereka merencanakan pembunuhan itu. Di dalam hukum Indonesia pembunuhan berencana kena pasal 340 KUHP. Ya. Hukuman penjara paling enggak 20 tahun. Ya. Siapa mau merencanakan pembunuhan di sini? Kita merencanakan. Ya, inilah saudara buruk apa yang mereka lakukan sebenarnya. Yang mereka lakukan serius loh ini. Dia berencana membunuh adiknya sendiri, saudaranya sendiri. Kejam banget. Tapi mereka memang jahat waktu itu. Tapi tahu gak sih? Dari mereka lah bangsa umat Tuhan itu lahir. Dari mereka itu yang ngobrolin rencana ini, jadi suku-suku Israel. Dari keluarga-keluarga Israel itu. Janji Tuhan kepada kakek buyutnya, siapa kakek buyutnya mereka? Mereka akan terjadi melalui kehidupan mereka juga. Kalau kita hanya lihat ayat 20 ini, kita akan berpikir jahat sekali mereka benar. Tapi saya tahu, kita semua tahu cerita berikutnya. Kalau kita cuma lihat ayat ini, kita mengukur dengan apa yang kita lihat saat itu aja. Tetapi Tuhan melihat hidup seseorang jauh sebelum mereka bahkan sadari tentang siapa mereka sebenarnya. Kita cerita tentang Gideon kapan hari. Bagaimana Gideon bahkan gak ngeh kalau dia adalah pahlawan yang perkasa. Dan Tuhan panggil itu semenjak dia bersembunyi. Banyak cerita lain di dalam Alkitab. Tuhan melihat kehidupan seseorang bahkan jauh terhadap apa yang Tuhan miliki bagi mereka. Kamu mau melayani orang lain? Kamu mau melayani saudaramu? Lihat mereka seperti Tuhan melihat. Sehingga kamu dapat menolong mereka. Membantu mereka dengan benar. Melayani mereka dengan benar. Karena dengan kita saling mengasihi, melayani dengan benar, orang lain akan lihat
siapa yang kita percayai dan kita ikuti. Adalah Yesus Kristus Tuhan. Hal ini yang paling membuat saya ngeh sekali karena waktu saya kan dengernya seringnya sebenarnya membaca Alkitabnya pakai audio, jadi kayak dibacain orang gitu ya. Jadi langsung waktu ayat itu kayak ngeri, merencanakannya serius banget gitu, karena mereka audionya nggak cuma baca, mereka benar-benar kayak mendramakan gitu. Jadi menarik. Sebelumnya saya nggak ngeh seberapa jahatnya mereka, tetapi mereka di dalam prosesnya, proses Tuhan sendiri, di dalam kehidupan mereka, akhirnya tergenapi apa yang mereka harus jadi di dalam Tuhan. Gimana kalau kita lihat saudara-saudara kita serumah, sekamar, sekomunitas ini seperti Tuhan melihat mereka? Perlu berdoa untuk Tuhan, aku mau mataku sehat untuk melihat Dia. Pertanyaan, gimana kita membuat mata kita sehat? Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saya ulangi lagi, kepahitan, ya, kegeraman. Tahu nggak kegeraman itu bahasa sekarang? Kesel. Kalau marah itu yang benar-benar marah. Pertikaian atau fitnah, bahkan ngomong tentang si A di si B yang tidak benar, atau mungkin benar tetapi tidak seharusnya, dan membuat pertikaian itu terjadi. Dikatakan buanglah itu dari antara kamu. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di mana kita bisa mulai bersihin mata kita hari ini? Di mana? Saya percaya kita semua mau melayani orang lain dengan benar dan efektif. Saya percaya itu. Kita membantu saudara-saudari kita untuk mendapatkan hubungan dengan Tuhan dan memperkuat hubungan itu di setiap hari mereka. Inilah permulaannya. Mulailah dengan membersihkan matamu dengan cara mengampuni atau minta ampun atau minta maaf. Ini cara kamu membersihkan balok di matamu itu. Apapun alasannya, pengampunan akan dibutuhkan untuk hal ini. Datang ke orangnya dan bilang, maaf, aku sudah selalu melihat kamu tidak benar. Mulai hari ini aku mau melihat seperti bagaimana Tuhan melihat. Walaupun mungkin orang itu nggak tahu kalau kamu selalu lihat dia kayak gitu. Apapun alasannya, ini akan membersihkan hatimu, akan membersihkan pengaruh jahat di dalam matamu, dan ini akan mempengaruhi cara kamu melihat dan mengukur dengan benar. Banyak teori tentang pengampunan, tapi di sini jelas banget. Artinya banyak sekali orang bilang kalau kamu mengampuni harus begini. Tapi di ayat ini dikatakan ini, ampunilah sebagaimana Kristus mengampuni kamu. Standar pengampunan itu ada di sini. Ada di mana Kristus mengampuni kita. Pengampunan Kristus bahkan tidak memperhitungkan kesalahan seberapa banyak yang dilakukan. Pengampunan Kristus melupakan. Pengampunan Kristus selalu ada dalam kesetiaan. Jadi layanilah satu dengan yang lain mulai hari ini. Kerjakanlah tugasmu sebagai pelayan untuk saudara-saudaramu. Layanilah mereka dengan kasih Tuhan, bukan dengan mata yang gelap. Layani mereka dalam kebenaran, untuk kebenaran Tuhan tentang mereka. Bukan ukuran dari mata kita
dari mata yang tidak sehat itu. Mari sehatkan matamu dan layanilah orang lain. Melayanilah lebih sungguh satu dengan yang lain. Dan ini yang saya bagikan untuk kita semua hari ini. Di dalam fellowship kita setelah ini, ambil bagian. Kalau memang ada mata yang harus dibersihkan hari ini, bersihkanlah. Datang ke saudaramu di dalam komunitas ini, saudarimu di komunitas ini, minta maaf atas apapun yang kamu rasa menjadi balok di matamu terhadap dia, sehingga kamu tidak bisa melihat dia dengan benar. Dan mulai saat ini, biarlah kita menjadi murid Kristus yang terlihat benar-benar murid Kristus. Karena kita saling melayani. Amin. Sudah banyak dari kita semua mengerti tentang apa yang Tuhan mau taruhkan bagi kita hari ini. Saya rindu kita semua bergerak untuk hal ini di dalam tindakan nyata. Saya harap kita semua bergerak tentang hal ini benar-benar untuk hidup kita. Karena satu-satunya hal yang dapat menunjukkan kamu adalah murid Kristus adalah cara hidupmu untuk saling mengasihi. Yang muncul dengan cara saling melayani. Tidak dapat melayani dengan benar kalau matamu tidak benar. Bersihkan matamu sehingga kamu dapat melayani dengan benar. Dan kasih itu terjadi. Mereka tahu Tuhan kita ada di dalam sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kasih karunia dan kuasa-Mu boleh membantu kami untuk melihat dengan benar. Ampuni kami Tuhan, di dalam semua hal yang menjadi alasan untuk kami menaruh balok di dalam mata kami atau di depan mata kami untuk melihat kebenaran yang tidak benar terhadap orang lain, saudari-saudari kami Tuhan, di dalam komunitas ini Tuhan. Kami mau untuk saling melayani dengan benar di dalam kasih-Mu. Ajar kami untuk melakukannya Tuhan. Mulai hari ini biarlah nama-Mu yang dimuliakan dan dunia boleh tahu siapa Tuhan yang ada bersama kami melalui hidup kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh menikmati semua yang Kau miliki bagi kami, makanan yang ada Tuhan. Dan biarlah kami bersuka cita karena Engkau Tuhan yang boleh memberi kesempatan kami untuk hidup bersama-sama sebagai tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. What time Friday? 6, right? 6. Besok Jumat itu jam 6 ya. Passover. Di tempat Pak Brem. Because I typo, I said kata. There is a few that typo. I think the English will. Oh yeah. Maybe the Google is tired. From the beat. Depan itu udah menjadi nomor 2.
mulai dilayani jam 2. Enggak sih, tapi mulai dilayani jam 2. Nek aman nongkrong karena